Hanya demi cucu, kau berani meracuniku. Ibu, tega sekali dirimu melakukannya. Kamar 306. Di mana kamar 306? Akhirnya kutemukan juga. Tuan, sildenafilnya sudah tiba, silakan Anda tanda tangan. Pria tampan ini terlihat sangat sehat. Tak disangka ternyata masih butuh obat. Tuan? Tuan? Apa yang ingin Anda lakukan? Tolong aku sebutkan saja syaratmu. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Tolong aku, sebutkan saja syaratmu. Sudahlah, mengingat dia lumayan hebat di ranjang, aku tidak akan meminta syarat padanya. Masih ada makanan lain yang harus saya antarkan, aku harus segera pergi. Maafkan aku, maafkan aku. Kenapa Lina Nyin tidak mengantar pesanan, malah berada di klub malam? Aku ingin lihat dengan siapa dia bermesraan di dalam. Huo Sun? Ternyata itu adalah Huo Sun, CEO grup Huo. Apakah kau yang tadi? Aku akan bertanggung jawab padamu. Anak-anakku, Mama pasti akan menjaga kalian dengan baik. Kau siapa? Kau mau membawa anak-anakku kemana? Kembalikan anak-anakku. Tolong. Bagus sekali, baiklah, kita bisa berangkat sekarang. Beritahu Tuan Huo, anaknya sudah lahir. Dokter, cepat selamatkan putraku. Siapkan untuk resusitasi. Keluarga di luar. Nian An, kamu pasti baik-baik saja? Keluarga sudah bisa masuk. Nian An, bagaimana kondisinya? Dokter, bagaimana kondisi putraku? Serangan jantung bawaan. Kondisinya tidak terlalu baik, perlu segera dioperasi. Ayah anak ini tidak datang? Aku tidak punya ayah. Kata ibu, ayah pergi ke tempat yang sangat jauh. Dokter, kira-kira kapan operasi bisa diatur? Operasi bisa diatur kapan saja. Hanya saja biayanya, saya harap Anda sudah siap secara mental. 2 miliar rupiah. Ibu, mahal sekali. Kita tidak usah diobati. Nian An tidak mau operasi. Anak baik Nian An. Masalah uang, ibu akan memikirkannya. Sekarang kita pulang dulu. Mau ya? Ya. Dokter, tenang saja. Aku akan segera mengumpulkan uangnya.
Aku sungguh mohon padamu, selamatkan putraku. Astaga, kenapa anak ini mirip sekali dengan Huosun waktu kecil? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Ibu. Maaf, anakku menabrakmu. Aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tidak usah dipikirkan. Mungkinkah si Huosun ini sudah punya anak lagi di luar? Tidak bisa. Aku harus menemuinya dan bertanya semua dengan jelas. Kacamata pintar ini bagus sekali. Bisa merekam otomatis juga. Jawab dengan jujur. Apakah kau punya anak lagi di luar? Jawab dengan jujur. Apakah kau punya anak lagi di luar? Ayah, adik ini terlihat persis sepertimu waktu kecil. Anakku, apa kau punya anak di luar sana? Tentu saja tidak. Lalu, dari mana datangnya anak ini? Aku juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Anak ini sangat mirip denganmu. Dia pasti keturunanmu. Karena dia adalah anak keluarga Huo, aku tidak mungkin membiarkannya terlantar di luar sana. Nianxi, ayo kita bawa adikmu pulang. Aku punya adik. Ayo, Ayo. Ibu, lihat. Mama, bisakah kita bermain di sana nanti? Tentu saja bisa. di mana anak yang ada di foto itu? Baru saja pergi. Bukankah ini liontin giok yang selalu kamu kenakan sejak kecil? Ini adalah milikku. Di mana kamu menemukannya? Tepat di sini. Kurasa ini jatuh dari anak yang tadi menabrakku. Itu anak yang ada di foto. Liontin giok ini 4 tahun lalu, setelah kejadian itu, hilang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan semua ini? Di mana anak itu? Dia sudah pergi. Awalnya aku hanya penasaran, jadi aku mengirimkan fotonya kepadamu. Aku lihat mereka berjalan ke arah rumah sakit. Mungkin kamu bisa bertanya di sana. Mau tunggu apa lagi? Cepat pergi dan temukan cucuku. Ayah, cari adik laki-laki. Baik, ayah akan mencarinya. Mak, jaga Nianxi baik-baik. Maham. Nian An, kamu tunggu Mama di sini. Mama akan memindahkan mobilnya ya. Ya. Anak pintar. Bibi, gelangmu jatuh. Anak dari mana ini? Jorok sekali. Anak ini, kenapa dia terlihat persis seperti Huo Shun saat kecil? Nian An. Nian An, kenapa kamu lari sampai ke sini? Lin Nanyin.
Tidak kusangka Lin Nanyin melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Jika aku menculik anak laki-lakinya, wanita sialan itu pasti sudah setuju aku masuk ke keluarga Huo. Dia adalah anakmu. Aksun. Kenapa kamu ada di sini? Iya, Aksun, apa kamu sengaja datang menjemputku? Aku tidak boleh membiarkan Huo Sun melihat putra Lin Nanyin, kalau tidak kejadian 4 tahun lalu akan terbongkar. ternyata dia dan Lin Xiaotang adalah sepasang kekasih. Apa yang kamu lakukan di sini? Aksun, aku dengar kamu membawa ibu dan Niansi ke rumah sakit. Aku khawatir dengan kalian, jadi aku segera datang. Apakah ibu sakit? Urusan keluarga Huo. Tidak ada hubungannya denganmu. Ayah, apakah adik sudah ditemukan? Mengapa kamu datang? Ibu, aku dengar kalian datang ke rumah sakit. Aku khawatir padamu. Kalian belum masuk kan? Aku akan menemani kalian masuk. Cukup. Kamu sudah melahirkan Niansi. Selama ini, keluarga Huo sudah memberimu banyak harta. Jadi jangan menginginkan hal lain lagi. Karena cucu saya belum ditemukan. Mari kita pulang dulu. Cucu? Siapa cucu yang dimaksud wanita tua ini? Mungkinkah mereka sudah bertemu dengan putra Lin Nanyin? Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan putra Lin Nanyin masuk ke rumah ini. Aku mau adik. Aku mau adik. Ayah, aku mau adik. Niansi sendirian sangat kesepian. Ya. Ayah janji padamu, ayah pasti akan segera menemukan adik. Niansi, bagaimana kalau kita tidur sekarang? Ayah, mari kita kaitkan janji. Baik, Kaitkan janji. tidurlah. Baik. Semua tabunganku jika dijumlahkan. Paling banyak hanya 60 juta rupiah. Biaya operasi Nian An butuh lebih dari 2 miliar rupiah. Dari mana aku harus mendapatkan uang sebanyak itu? Halo? Pekerjaan bergaji tinggi yang kamu minta aku carikan sudah ada. Keluarga Huo sedang merekrut pengasuh, gaji bulanannya 2 miliar rupiah. Namun, keluarga Huo memiliki persyaratan lain untuk pelamar. Pelamar harus memiliki seorang putra, berusia 4 tahun, dan harus membawanya saat wawancara. Persyaratan macam apa ini? Sudahlah, aku sudah memenuhi kualifikasi rekrutmen ini. Sekarang, biaya operasi Nian An sudah terkumpul. Cara yang kamu pikirkan ini memang bagus. Shenze mencari tahu bahwa anak itu sakit dan membutuhkan biaya operasi yang sangat besar. Syarat yang kami berikan ini sangat tepat. Dia pasti akan membawa cucuku ke sini. Ayah, kamu hebat. Kemarin kita sudah bersepakat dan hari ini sudah ada tindakan. Aku acungi jempol. Kenapa harus dia? Kejadian itu sudah berlalu 4 tahun, dia seharusnya tidak mengingat wajahku. Lupakan saja. Biaya operasi Nian An yang paling penting. Aku akan mengambil risiko. Bahkan jika dia benar-benar mengenaliku, paling-paling dia hanya tidak akan mempekerjakanku. Tidak ada ruginya bagiku. Tuan Huo, semua pelamar yang memenuhi persyaratan wawancara sudah tiba. Orang ini?
Kenapa rasanya tidak asing? Mama. Mama, Niansi pintar sekali, begitu terharu melihat ibumu. Dasar anak nakal ini, beraninya dia memanggil Lin Nanyin mama. Untung hari ini aku datang tepat waktu, kalau tidak semuanya akan hancur. Sepertinya aku harus cepat-cepat mengusir Lin Nanyin dari kota Hai. Ternyata dia dan Lin Xiaotang adalah suami istri. Mereka punya anak. Aku dan Nian An. Hanya kecelakaan baginya. Jika putriku masih ada, dia juga pasti sudah sebesar ini. turunkan aku, turunkan aku. Niansi, aku ini mamamu. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kalian berpikir untuk mencari pengasuh untuk Niansi? Jadi aku berpikir untuk datang melihatnya. Bagaimanapun juga, akulah ibunya Niansi. Cukup, jangan pikir aku tidak tahu apa niatmu. Urusan wawancara pengasuh tidak perlu kau khawatirkan. Sekarang cepat keluar dari sini. Aksun, Nona Lin silakan lewat sini. Sayang. Syarat perekrutan pengasuh keluarga Huo, kalian semua pasti tahu. Sekarang aku butuh satu foto anak laki-laki kalian. Mohon maaf. Semua, ikut saya keluar. Persyaratan yang ditawarkan keluarga Huo cukup untuk biaya operasi Nian An. Saya tidak bisa menyerah begitu saja. Tuan Huo, nyonya besar. Saya harap kalian bisa memberi saya satu kesempatan lagi. Saya butuh uang. Saya sungguh membutuhkan pekerjaan ini. Kamu butuh uang? Itu urusanmu? Itu bukan urusanku sama sekali. Saya tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa Nian An adalah anaknya. Bagaimana kalau dia ingin merebut Nian An dariku? Saya pasti kalah melawannya. Sepertinya urusan uang ini hanya bisa dicari cara lain. Ayah, aku mau dia yang merawatku. Temani aku tidur siang. jarang sekali Niansi mengajukan permintaan yang seperti ini, tentu saja harus dipenuhi. Bibi Li, tolong antarkan nona muda untuk pergi beristirahat. Baik. Kenapa setiap kali bertemu dengannya aku selalu teringat malam itu? Tuan Huo, nona muda sudah tidur. Tuan Huo, apakah ada yang ingin ditanyakan? Anak laki-laki pasti akan sangat sulit untuk diasuh ya. Anak laki-laki sangat mudah diasuh.
Anak saya sangat penurut sejak kecil. Tidak pernah pilih-pilih soal makanan dan juga pakaian. Berikan mainan kecil, dia sudah bisa bermain dengan gembira seharian penuh. Malam hari pun saya tidak perlu khawatir, dia akan tidur nyenyak tepat waktu. Sebelumnya saat saya sibuk, dia bahkan mengambil bangku kecil sendiri untuk memberikan sesuatu kepada saya. Di usia yang masih sangat muda seperti ini, dia sudah tahu bagaimana memikirkan orang lain, sama sekali tidak merepotkan. Setelah aku menemukan putraku, kamu akan tetap tinggal di keluarga Huo. Gaji tidak berubah. Benarkah? Terima kasih, Tuan Huo. Oh ya, jika kamu merasa tidak nyaman, besok saat bekerja, kamu boleh membawa putramu kemari. Besok saat bekerja, kamu bisa membawa anakmu ke sini. Ibu Nian An tiba-tiba pingsan. Sekarang ada di rumah sakit. Baik, saya akan segera ke sana sekarang juga. Ada apa? Anakku sakit, sekarang dia ada di rumah sakit. Aku antar kamu ke sana. Kondisi anak ini sangat buruk. Apakah semua anggota keluarganya sudah datang? Sudah diberitahu, mereka seharusnya segera sampai. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Gejala penyakit jantungnya kambuh, saat ini kami perkirakan ada kekurangan transfusi darah. Perlu segera diatur transfusi darah untuk mengobati dan memperbaiki kondisinya. Apa golongan darah anak Anda? Dia memiliki golongan darah langka RA negatif. Golongan darah langka? Persediaan bank darah rumah sakit tidak cukup, kami khawatir tidak bisa dalam waktu singkat. Saya adalah pemilik golongan darah langka. Ambil darah saya. Tuan Huo, tidak boleh. Dia tidak bisa. Tuan Huo, tidak bisa. Dia tidak boleh. Kenapa tidak bisa? Bukankah golongan darahnya sama? Tuan Huo tidak boleh. Tidak boleh. Nona Lin, saya mengerti maksud Anda. Mengenai sumber darah, biar saya cari jalan keluarnya. Baik. Dokter. Golongan darah saya sama dengannya? Kenapa dilarang untuk transfusi darah? Golongan darah yang sama, situasi spesifik di mana transfusi dilarang. Yang pertama adalah larangan transfusi untuk kerabat langsung. Ternyata begitu. Mama, Nian An tidak sakit. Mama tahu, Nian An anak paling baik. Nanti kalau Nian An sudah sembuh total, kita pergi ke taman bermain layang-layang. Yang paling besar. Baik, kita sudah janji. Setelah kamu sembuh nanti, kita pergi bersama-sama. Benar-benar kasih sayang ibu dan anak ya. Padahal keadaannya sudah genting begini, masih memikirkan layang-layang. Memangnya apa urusanmu di sini? Kamu tidak diterima di sini. Di dalam kartu ini, di dalamnya ada 4 miliar rupiah. Cukup untuk biaya operasi anakmu, dan cukup untuk kalian berdua menjalani hidup di kota kecil untuk sisa hidup kalian. Lin Xiaotang, muslihat apa lagi yang kamu rencanakan? Ambil saja uang 4 miliar rupiah ini dan enyah dari kota Hai. Jangan pernah muncul di hadapan Huo Sun. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Tuan Huo sudah mempekerjakan saya. Hanya dalam waktu sebulan. Saya bisa mendapatkan biaya operasi Nian An. Hanya sebuah pekerjaan. Saya punya banyak cara untuk membuatmu angkat kaki dari keluarga Huo. Jangan lupa, anak perempuan satu-satunya keluarga Huo adalah anak saya. Saya beri kamu waktu 5 menit terakhir untuk mempertimbangkan. Mau ambil 4 miliar rupiah ini? Atau kamu bertaruh dengan saya? Lin Xiaotang sejak kecil selalu senang melawan saya.
dan bertindak tanpa memikirkan konsekuensi. Jika dia benar-benar mengganggu pekerjaan di keluarga Huo. Baik, saya setuju. Saya tidak setuju. Saya setuju. Saya tidak setuju. Tidak peduli apa yang kau setujui, aku tetap tidak setuju. Untungnya dia tidak mendengar apa-apa. Sekarang segera pergi dari sini. Wosun sangat khawatir tentang Lin Nanyin. Apa dia sudah menemukan sesuatu? Tidak mungkin. Jika dia tahu bahwa anak Lin Nanyin adalah anaknya, dia pasti sudah membawanya pulang sejak lama. Dia pasti sekarang masih belum tahu apa-apa. Aksun, uang ini adalah ketulusan hatiku. Anak kakak, juga keponakanku, sebagai bibi, tentu saja aku merasa iba. Aku tidak bisa membantu dengan hal lain. Aku hanya bisa memberikan sejumlah uang untuk meringankan tekanan kakak. Masalah uang, kau tidak perlu khawatir. Sekarang kau boleh keluar. Lin Nanyin, ini semua karena kau, wanita sialan. Setiap kali dia bertemu dengannya, Huo Sun seperti berubah menjadi orang lain. Jelas-jelas aku yang melaksanakan tugas melahirkan anaknya. Kenapa dia selalu memihak Lin Nanyin? Kakak, lain kali aku akan datang menjengukmu baik-baik lagi. Lin Nanyin, kita lihat saja nanti. Aku tidak akan membiarkan hidupmu tenang. Kau jangan coba-coba punya hubungan apapun dengan Huo Sun. Apapun itu, posisi Nyonya Huo adalah milikku. Tuan Huo, anak saya agak tertutup. Semoga Anda tidak keberatan. Tidak masalah. Saya baru saja bertanya kepada dokter. Golongan darahnya sama. Tidak bisa melakukan transfusi darah karena ada hubungan darah di antara keduanya. Tuan Huo, Anda bercanda. Saya tidak ada hubungan dengan Anda. Bagaimana mungkin anak saya punya hubungan darah dengan Anda? Perasaan akrab itu mengapa semakin kuat? Baik, saya segera ke sana. Ada urusan perusahaan, saya pergi dulu. Hubungi saja saya kapanpun jika ada kebutuhan. Mama? Mama, tadi aku pintar banget kan? Lian An kami yang paling pintar. Terakhir kali bertemu paman itu, Mama menyembunyikanku di belakang. Sepertinya antara Mama dan paman itu memang ada rahasia. Selidiki Lin Nanyin dan putranya. Dalam waktu 3 hari, aku ingin semua informasi tentang mereka. Baik, Direktur Huo. Lin Nanyin, rahasia apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Ibu, Gyoku hilang. Apakah jatuh di taman kanak-kanak? Hilangnya sejak kita pulang dari rumah sakit waktu itu. Aku terus takut untuk memberitahumu. Jika hilang, ya sudah. Nanti ibu akan membelikanmu giok yang baru. Mau? Mau. Tidurlah. Itu adalah satu-satunya barang milikmu. Mungkin segala sesuatu telah diatur dengan sendirinya. Halo, Nona Lin,
Kami baru-baru ini menemukan beberapa anak perempuan lagi yang diculik. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke kantor polisi untuk tes DNA dan melihat apakah putri Anda ada di antara mereka. Baik. Saya akan segera ke sana sekarang. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah menyerah mencari putri saya yang hilang. Semoga kali ini ada kabar baik. Maaf Nona Lin, Anda sudah repot-repot datang sia-sia. Putri Anda tidak ada di sini. Namun, yakinlah, kami pasti akan terus mencari putri Anda. Terima kasih banyak. Selama masih ada secercah harapan, saya tidak akan menyerah. Sudah larut malam, pulanglah segera. Nona besar, tunggu sebentar. Anda lupa giok Anda. Ini giok yang Nian An hilangkan. Bibi Lin, apa yang sedang Bibi lihat? Sayang sekali Papa tidak mengizinkanku memanggil Bibi Lin Mama. Untungnya Bibi Lin sangat baik padaku dan tidak memanggilku Nona besar. Bukan apa-apa. Hanya saja menurutku giok milik Nian Si. Ini agak tidak asing. Ini diberikan Papa kepadaku 2 hari yang lalu. Katanya ini mungkin terjatuh dari adikku. Tanpa disadari, giok ini kembali ke keluarga Huo. Pria ini dan Nian An sangat mirip. Bibi Lin, apa yang sedang Bibi lihat? Nian Shi. Siapa ini? Ini papaku. Nian An benar-benar mirip dengan Huo Sun saat kecil. Syukurlah 2 kali bertemu Huo Sun belum pernah benar-benar melihat wajah Nian An. Apa Bibi Lin merasa Papa tampan waktu kecil? Waktu sudah larut, ayo kita berangkat sekolah. Baik. Direktur Huo, berdasarkan hasil penyelidikan, Lin Nanyin melahirkan bayi kembar 4 tahun lalu di rumah sakit. Namun tidak lama setelah dia melahirkan, seseorang telah menyusup ke kamar rumah sakit dan membawa pergi bayi perempuan itu. Ayah kandungnya itu tidak diketahui. Ini adalah foto Lin Nanyin dan putranya. Anda yakin kalau ini anak dari Lin Nanyin? Ya, yakin. Semua ini saya kumpulkan dari Taman Kanak-Kanak Putra Lin Nanyin tidak akan salah. Segera bawa anak ini menemuiku. Baik. Tidak. Siapkan mobil sekarang. Saya sendiri yang akan pergi ke Taman Kanak-Kanak untuk menemui anak ini. Tuan muda, saya sudah memberitahu gurunya. Tuan muda kecil sudah ada di kantor sekarang. Ibu Nian An ini benar-benar keterlaluan. Kesehatan Nian An yang tidak baik sudah lama, mengapa tidak bisa lebih perhatian? Anak ini tidak membawa obatnya lagi hari ini. Jika terjadi hal serius, siapa yang akan bertanggung jawab? Direktur Huo, Anda datang. Anda baru saja mengatakan bahwa kesehatan Nian An sedang tidak baik. Bagaimana situasi pastinya? Beberapa hari yang lalu Nian An didiagnosis memiliki masalah jantung. Untuk berjaga-jaga, dia harus selalu membawa obat. Hari ini dia tidak membawanya, kami juga sangat khawatir. Tetapi kami tidak bisa menghubungi Ibu Nian An. Bagaimana Lin Nanyin mengurusnya? Mengurus anak tapi tidak dilakukan dengan benar? Anak itu sama sekali tidak boleh terus bersamanya.
Ikut aku. Aku tidak mau ikut denganmu. Aku tidak mengenalmu. Aku ini ayahmu. Kata ibuku, ayahku pergi ke tempat yang sangat jauh, jadi kau bukan ayahku. Aku benar-benar ayahmu? Dulu karena beberapa alasan aku tidak bisa berada di sisimu. Kalau begitu, sekarang aku akan membawamu pulang. Tidak mau. Direktur Huo, bagaimana kalau Anda buktikan dulu identitas Anda? Bagaimanapun anak ini masih kecil, tidak boleh ikut orang sembarangan. Ibu Nian An, akhirnya Anda menelepon juga. Maaf, Bu Guru. Aku buru-buru berangkat tadi pagi. Obatnya tertinggal. Aku akan segera membawakannya sekarang. Ayah Nian An datang menjemputnya, jadi obatnya mungkin tidak perlu diantar. Ayah Nian An? Iya, ada seorang Tuan Huo yang datang menjemput Nian An, katanya dia ayah Nian An. Tapi kami memintanya untuk membuktikan identitasnya dulu. Dia sedang menunggu saat ini. Dia? Kenapa dia pergi ke taman kanak-kanak? Dia benar-benar ingin mengambil Nian An dariku. Guru Nian An, jangan sampai dia membawanya. Nian An, saya segera ke sana sekarang. Direktur Huo, Mama Nian An bilang dia akan segera sampai. Bagaimana kalau begitu, kita tunggu sebentar. Tidak perlu menunggu. Karena saya sudah datang, tentu saja saya akan membawa Nian An pergi. Lepaskan aku. Aku mau mama. Saya ayah kandungnya, saya berhak memutuskan apakah dia akan ikut atau tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Nian An, ayo pergi. Aku mau mama. Aku mau. Tapi Mama Nian An dia... Jangan khawatir, Direktur Huo memang ayah dari anak ini. Mengenai Nona Lin, kami akan memberikan penjelasan kepadanya. Turunkan aku. Turunkan aku. Aku mau mama. Dasar orang jahat. Pasti mama sedang mencariku. Cepat turunkan aku. Saya bukan orang jahat, saya ayahmu. Nama saya Huo Shun. Benar nama Anda, Huo Shun? Apa benar nama kamu Huo Shun? Huo Shun adalah orang jahat yang menyakiti mama. Paman bilang kamu bukan orang jahat. Apa maksudmu? Waktu itu sepulang dari rumah sakit, mama sangat sedih saat menyebut paman, bahkan diam-diam menangis. Kalau bukan karena paman menyakiti mama, kenapa mama harus menangis? Aku dan Lin Nanyin belum pernah bertemu sebelumnya, apalagi menyakitinya. Lalu dari mana asal anak ini? Aku tidak pernah menyakiti ibumu, tapi aku janji, aku akan minta maaf pada ibumu. Paman mau membawaku kemana? Pulang. Sudah sampai di rumah. Lihat, inilah rumah kita. Kenapa kamu pulang sepagi ini? Anak siapa ini? Cucuku tersayang. Nenek. Halo nenek. Oh, anak baik. Ayo, masuk bersama nenek. Ambil ini untuk tes DNA. Baik, Direktur Huo. Tunggu sebentar. Jangan hanya melakukan tes DNA antara aku dan Nian An, tapi juga tes antara Nanyin dan Nian Si, lakukan semuanya. Mengerti? Mungkin. Orang yang 4 tahun lalu bukan Lin Xiaotang, tapi Lin Nanyin. Direktur Huo bilang dia ayahnya Nian An, lalu langsung membawa Nian An pergi. Huo Shun sudah tahu bahwa Nian An adalah anaknya. Apakah dia akan merebut Nian An dariku? Apa yang harus kulakukan? Sekarang aku hanya punya Nian An. Aku harus mempertahankan hak asuh atas Nian An. Berdiri di pinggir jalan saja kau harus berpura-pura menyedihkan, seperti sedang merayu orang. Lin Nanyin, kau benar-benar murahan. Lin Xiaotang. Apalagi maumu? Kenapa kau begitu emosi? Huo Shun sudah tak menginginkanmu? Atau jangan-jangan putramu kehabisan biaya pengobatan? Di kartu ini ada 4 miliar rupiah.
cukup untuk biaya operasi putramu, dan juga cukup untuk kehidupan kalian di kota kecil selama sisa umur kalian. Lin Nanyin, dari kecil hingga kini, kau tidak pernah bisa mengalahkanku. Jangan mengira Huo Sun menolongmu 2 kali, lalu kau boleh berkhayal tentangnya. Kuberitahu kau, Huo Sun milikku. Posisi Nyonya Huo juga cepat atau lambat akan jadi milikku. Kau dan putramu sebaiknya angkat kaki dari kota Hai. Ya, Lin Xiaotang sama sekali tidak ingin aku dan Nian An muncul di keluarga Huo. Aku sudah kehilangan putriku, aku tidak boleh kehilangan Nian An lagi. Aku setuju dengan permintaanmu yang lalu. Aku akan membawa putraku pergi dari kota Hai. Apa yang kamu katakan itu benar? Benar, anakku dibawa pergi oleh Huo Sun. Aku butuh bantuanmu untuk membawanya kembali padaku. Lin Nanyin tiba-tiba meminta bantuanku. Apa yang sebenarnya sedang ia rencanakan? Mencoba menjebakku? Tidak. Dengan kemampuannya, dia jelas bukan tandinganku. Justru anak dia itu yang merepotkan. Baiklah, aku setuju. Sampai jumpa besok pukul 8. Jika kau berani melakukan tipuan padaku, aku tidak akan pernah membiarkan putramu lolos. Baik. Adik, kamu kenapa? Kamu terlihat tidak bahagia. Bukan apa-apa, hanya sedikit merindukan ibu. Ayah tidak mengizinkanku bertemu ibu. Dia juga tidak mengizinkanku melakukan panggilan video dengan ibu. Aku punya cara. Tunggu sebentar. Aku akan segera datang. Aku bisa mengantarmu bertemu ibumu. Aku bisa membawamu bertemu mamamu. Wanita jahat, Dengar? Aku memberimu 2 pilihan. Pertama, kau ikut denganku sekarang. Mamamu ada di luar. Kedua, tinggal di sini. Kau tidak akan pernah bertemu mamamu lagi seumur hidupmu. aku ikut denganmu. Adik, aku sudah dapat ponselnya, kau bisa menelpon mama. Adik, nenek, adik menghilang. Mama. Terima kasih. Ingat apa yang kau janjikan padaku. Besok pagi jam 8, tinggalkan kota Hai. Jika aku sampai tahu kau tidak meninggalkan kota Hai, aku akan membuang dirimu dan putramu itu keluar dari keluarga Huo. Baiklah. Kita pergi. Baik. Kau mau membawa putraku pergi kemana? Aku sudah melakukan tes DNA. Nian An adalah putraku. Orang dari 4 tahun lalu itu adalah dirimu. Sial, sudah terlambat. Huo Sun tahu segalanya. Jika dia tahu aku menyamar sebagai Lin Nanyin, dia pasti tidak akan memaafkanku. Tidak bisa, aku tidak bisa hanya berdiam diri begini. Aku harus segera mencari cara. Meskipun kau sudah tahu, lalu apa? Kau dan Lin Xiaotang sudah punya putri. Kenapa kau tidak bisa membiarkan aku dan Nian An? Aku hanya ingin Nian An tetap bersamaku. Aku dan Lin Xiaotang tidak ada hubungan apa-apa. Yang terpenting adalah Nian Si adalah putrimu.
Apa katamu? Sore ini aku melakukan tes. Tes DNA kami berempat, aku, Nian An, dan Nian Si. Nian An dan Nian Si adalah anak-anak kita. Nian An dan Nian Si adalah anak-anak kita. Kembalikan anakku. Tolong. Lin Xiaotang, orang yang membawa lari anakku dulu. Bukankah itu Lin Xiaotang? Maafkan aku. Aku tidak segera menemukanmu. Membiarkanmu sendirian, menanggung begitu banyak penderitaan. Selama bertahun-tahun penuh, aku tidak pernah menyerah mencari putriku. Aku pernah membayangkan berkali-kali di mana dia sekarang. Apakah dia baik-baik saja? Tapi aku sama sekali tidak menyangka orang yang membawa lari anakku ternyata adalah Lin Xiaotang. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan Lin Xiaotang lolos. Ada aku. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian berpisah lagi. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian berpisah lagi. Nanyin, Nanyin. Ayo, ikuti ayah. Kita pulang. Baik, pulang ke rumah. Nona Lin baik-baik saja, emosinya saja yang terlalu berlebihan, dan tidak sengaja pingsan. Dia hanya perlu tidur semalam saja. Terima kasih. Esti, ayo kita keluar, biarkan ibu tidur. Baik. Esti. Apa ayah benar-benar ayahku? Ya, benar. Aku benar-benar ayahmu. Aku akhirnya punya ayah. Setelah ini, tidak ada lagi yang berani mengejekku bahwa aku adalah anak tanpa ayah. Maafkan ayah sayang, membuatmu dan ibumu menderita bertahun-tahun. Adik-adik tenang saja. Siapapun yang berani mengganggumu lagi, aku akan membalasnya untukmu. Ada ayah juga. Benarkah, ayah? Ya, sungguh. Di kota Hai, tidak ada yang berani mengganggu putraku? Senangnya, setelah ini ibu tidak perlu khawatir lagi, aku diganggu orang. Di mana ini? Sudah bangun. Ini rumah saya, kamar tidur saya. Kamu kemarin terlalu emosional lalu pingsan, jadi saya membawamu kembali. Mama. Mama. Aku dan kakak sangat khawatir. Iya, benar. Untung ayah memanggil dokter keluarga, kalau tidak aku dan adik akan selalu menjaga di sampingmu. Saya juga sudah melakukan tes DNA antara kamu dan saya, serta Nian An dan Nian Si. Mereka adalah anak-anak kita. Mama akhirnya menemukanmu. Anak perempuanku. Mama, kita tidak akan berpisah lagi. Aku juga. Bagaimana dengan saya? Niansi, bawa adikmu temani nenek mengobrol, ya? Semangat ayah. Adik, ayo kita pergi. Bisakah kau tidak merebut Nian An dariku?
Nanyin, aku tidak pernah berpikir untuk mengambil Nian An darimu. Kau tidak berpikir begitu? Lalu, bagaimana dengan ibumu? Nian Si bilang dia selalu ingin punya cucu laki-laki. Sekarang setelah dia tahu siapa Nian An, dia pasti tidak akan membiarkanku membawa Nian An pergi. Kau bisa tetap tinggal di sini. Apa? Kau bisa tinggal di keluarga Huo sebagai nyonya rumah. Tuan Huo, kau? Anggap saja ini memberiku kesempatan untuk menebusmu. Terlebih lagi kita sudah memiliki sepasang anak. Bahkan jika kau ingin meninggalkanku, itu tidak semudah itu. Lagi pula, apa kau ingin Nian An dan Nian Si tumbuh tanpa ibu? Tentu saja tidak. Kalau begitu, tinggallah dan temani aku. Selanjutnya, ada aku yang akan mengurus segala sesuatunya. Woshun, apakah aku benar-benar bisa mengandalkanmu? Mungkin aku bisa mencobanya. Mengenai Lin Xiaotang, tenang saja. Aku tidak akan melepaskannya. Direktur Huo, Lin Xiaotang sudah tertangkap. Bagus. Aku akan segera ke sana. Ganti pakaianmu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Lepaskan aku, lepaskan. Lin Nanyin, kau mengkhianatiku. Lin Xiaotang, sudah tahu akan berakhir seperti ini masih saja berani melawan. 4 tahun lalu kau menyamar sebagai Nanyin, berbohong bahwa kau mengandung anakku. Sekarang kau masih ingin merampas anakku? Kau pikir bahkan jika Lin Nanyin tidak ada, aku akan melepaskanmu? Aksun, bukan begitu. Masalahnya tidak seperti itu. Lin Nanyin lah. Dia ingin melepaskan diri darimu. Dia memintaku untuk membantunya meninggalkan kota Hai. Aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku tega menyakiti anakmu. Cukup. Yang kau cintai hanyalah uang keluarga Huo. Dia sekarang ada di sini. Bagaimana engkau ingin menghadapinya? Lin Xiaotang, mengapa kamu melakukan ini? Kamu adalah adik kandungku, mengapa kamu harus menyakiti aku dan anakku? Lin Nanyin, hentikan tingkahmu ini. Hentikan kepura-puraanmu. Adik kandung? Apa kamu pernah menganggapku sebagai adik kandungmu? Sejak kecil, apapun yang kamu inginkan, pasti kamu dapatkan. Umur 6 tahun, kamu merebut gaun favoritku. Saat berusia 8 tahun, jelas-jelas kamu yang memecahkan kaca di kelas, tetapi kamu paksa aku untuk disalahkan. Gaun itu adalah hadiah ulang tahun dari ibu untuk sepupu kita. Kamu bersikeras memakainya diam-diam saat ibu tidak ada. Aku takut ibu akan memarahimu, makanya aku bilang itu milikku dan memintamu untuk segera melepaskannya. Cukup. Singkirkan saja tingkah sok suci ini. Aku beritahu kamu, aku tidak pernah menyesal sedikit pun telah berpura-pura menjadi dirimu. Apalagi menyesal telah merebut anakmu. Aku lebih baik. Tidak pernah punya kakak sepertimu. Bawa saja dia ke kantor polisi. Baik. Serahkan sisanya kepada hukum, biarkan dia seumur hidupnya terus mendekam di sana. Kalau begitu, mari kita beranjak pergi. Huo Shun, jangan lakukan ini. Lin Nanyin, cepat berhenti. Aku salah. Aku tidak seharusnya merebut anakmu. Biarkan aku keluar. Aku tidak bisa terus berada di sini. Aku tidak pernah menyangka
Dia bisa membenciku sampai segitunya. Semua ini adalah Lin Xiaotang, orang yang berhati sempit? Kamu tidak salah. Tuan Huo, terima kasih sudah memberitahuku kebenaran 4 tahun lalu. Masih memanggilku Tuan Huo? Apa itu tidak terlalu formal? Mulai sekarang, panggil aku Aksun saja. Baik. Aksun. Ayo pergi. Baik. Adik sudah sembuh total. Mama tidak perlu khawatir lagi. Nenek, aku sudah sembuh. Tidak perlu ke rumah sakit lagi. Nian An kita benar-benar hebat. Nanti, pasti akan sama seperti kakak, tumbuh besar dalam keadaan sehat walafiat. Di kartu ini ada 10 miliar rupiah. Ini juga sedikit pemberian tulus dari ibu. Ini sebagai ucapan terima kasih. Karena telah melahirkan 2 cucu yang begitu menggemaskan untukku. Ini tidak bisa kuterima. Anak baik, kamu tidak tahu. Keluarga Huo hanya ada 1 keturunan laki-laki. Dan pada masa Suner ini, untuk memiliki keturunan sangatlah sulit. Sekarang kamu telah memberikan untuk keluarga Huo 2 cucu kesayangan yang manis. Kamu benar-benar bintang keberuntungan bagi keluarga Huo. Aku mandul? Kau tidak mungkin hamil? Ternyata begitu. Kamu fokuslah menjadi nyonya muda keluarga Huo. Hal-hal lainnya, kamu tidak perlu memikirkannya. Jika Aksun tidak memperlakukanmu dengan baik, katakan saja padaku. Biar aku saja yang akan memberinya pelajaran. Terima kasih, Ibu. Masih memanggil ibu? Panggil ibu. Mama. Mama, Kamu adalah istriku. Ibu dari kedua anakku dan juga nyonya keluarga Huo. Kamu seharusnya mengikutiku untuk memanggil ibu. Ibu. Nak, menantu yang baik.